Untuk finansial alhamdulillah sudah bisa lah untuk kita bertahan hidup selama ini. Kita juga alhamdulillah bisa beli mobil dan 1 unit motor dan juga alat-alat keperluan untuk kita bekerja gitu. Karena sebelumnya kita semua alat-alat manual dan tergolong alat-alat yang lama gitu. Jadi alhamdulillah bisa terbeli alat pekerjaan untuk menunjang pekerjaan kita yang lebih baik lagi. Awal mula kita bisa masuk ke dunia dekorasi karena dari pengalaman dulu. Waktu kuliah saya sering ikut freelance ke catering, freelance ke dekorasi. Akhirnya di tahun 2019 waktu kita masih pacaran sama istri, itu memutuskan gimana kalau kita nyoba untuk usaha dekorasi. Itu bahkan sama sekali tidak ada modal, Om. Nah, di situ kita bertekad bisalah kita jalan dulu yang penting. Terus ditunjang dari skill istri yang basicnya all shop itu, jadi kita cari ini referensi dulu, referensi untuk marketing kita. Akhirnya satu bentuk dekorasi apa yang sekiranya bisa saya buat, yaitu kita share. Akhirnya dapatlah 1 customer. Waktu itu pertama kali di job pertama kali di tahun 2019 sebelum Covid itu dapat harga 250, Om. Nah, dari situ alhamdulillah kok customer langsung melunasi, tidak ada DP, tidak apa, langsung melunasi. Dari pembayaran itu 250.000 itu kita langsung masukkan ke apa nih yang harus dibuat dengan modal 250.000. Nah, akhirnya kita berkreasi semaksimal mungkin sampai akhirnya waktu itu kita kekurangan modal, pinjam ke orang tua sebesar 200.000 juga. Alhamdulillah bisa terlaksana, customer juga puas dengan hasil kita. Mulai dari situ 1 bulan 1 job, 1 bulan 1 job, sampai di bulan November 2019 alhamdulillah dengan dampak Covid waktu itu, mungkin karena waktu itu kan pandemi, Om ya, pandemi, terus untuk pesta, kegiatan-kegiatan berkumpul massa itu tidak boleh. Akhirnya larinya masyarakat itu ke dekorasi indoor. Nah, di situ kita mulai banyak job-job yang masuk. Nah, dari situ tanpa diduga di bulan November itu kita dapat untung itu sekitar 23 juta. Di awal-awal perjalanan sih kita optimis, Om ya. Terus seiring berkembangnya jalan, kita mengikuti, kita kenal dekoran sana, dekoran sini, itu kita merasa kita ini belum apa-apa. Nah, di situ mungkin mental-mental pengusaha yang baru mulai, mental-mental bisnis itu jangan sombong dulu lah intinya. Kita harus tetap terus belajar supaya kita itu setidaknya mampulah untuk mengikuti tren dekor saat ini. Itu ada 3 bulan pertama bingung milih nama karena di awal kita berjalan dapat job 3 bulan itu belum tahu ini mau dikasih nama apa. Kita ngobrol sama orang tua, minta saran ke teman, minta saran ke apa ya, kayak tokoh-tokoh ada desa, kita juga minta saran. Dulu ada beberapa opsi nama sebenarnya. Akhirnya kita memantapkan untuk memilih nama Rejo Decoration. Nah, nama Rejo itu kita ambil dari nama kakek saya yang kebetulan sudah almarhum dan saya sendiri pun belum tahu semasa hidupnya kakek saya seperti apa. Nah, intinya saya bersyukur sampai sekarang bisa di titik ini karena tak lepas dari leluhur-leluhur yang dulu. Maka dari itu kita mengambil nama Rejo Decoration. Banyak orang yang bilang kalau usaha bisa dikatakan lanjut atau tidak itu harus melewati 5 tahun pertama dulu. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati 5 tahun itu. Di tahun 2024 ini genap 5 tahun. Insya Allah kedepannya Rejo Dekorasi akan tetap berjalan, entah seperti apa keadaannya. Ya mudah-mudahan tetap bisa mengikuti perkembangan dekorasi di kedepannya. Di tahun ketiga itu kita merasakan
penurunan omset. Nah, karena setelah pandemi Covid mungkin banyak dari pengusaha dekorasi yang lain itu sudah mulai tahu situasi dan kondisi yang harus diterapkan di setelah pandemi itu model apa lah gitu. Mereka bisa menyesuaikan karena yang diminati customer setelah pandemi itu dekorasi minimalis yang kayak gitu. Akhirnya dekorasi-dekorasi senior itu mulai beradaptasi di situ. Dan pastinya mereka yang lebih senior juga hasilnya lebih bagus dari kita-kita yang ibaratnya baru 2-3 tahun berjalan di dunia dekorasi. Itu merupakan apa ya, semacam titik balik kita. Nah, kita harus mampu untuk tetap naik, entah itu 1 tingkat, 2 tingkat, yang penting Rejo Dekorasi tetap ada pemasukan, tetap ada job-job itu, karena semua tim kita itu mayoritas juga teman-teman dari lingkungan yang notabene mereka tidak punya pekerjaan yang pasti, makanya kita harus tetap bisa berjalan di dunia dekorasi. Untuk segmen pasar kita lebih mengutamakan ke kalangan menengah ke bawah, karena kita sendiri juga pernah merasakan kita mau ada acara pernikahan, cuman di situ kita terkendala dengan modal, dengan finansial. Akhirnya jangan sampai lah orang lain yang ingin melaksanakan pernikahan yang benar-benar tulus itu mereka terkendala di situ. Maka dari itu kita memang mengincar pasar menengah ke bawah, walaupun dikatakan untungnya sedikit, yang penting bisa membantu dan lumintu. Ada pengalaman itu sampai kita harus bongkar dekor dengan model yang lebih lebar lagi karena tidak sesuai dengan yang disepakati itu. Yang harusnya kita sudah selesai itu sebelum subuh, kita sudah selesai, akhirnya sampai jam 8, jam 9 kita baru selesai. Nah, itu pengalaman yang paling mangkel lah untuk dikenang. Ya mungkin cukup 1 kali itu aja, jangan terulang lagi. Kita harus tetap antisipasi, tetap harus belajar, jangan sampai terulang lagi. Kita nggak tahu es teh itu manis atau enggak kalau kita nggak cicipi. Kita nggak tahu kopi itu pahit kalau kita nggak nyicipi lah. Maka dari itu lebih baik kita jalankan dulu. Nanti kalau kita gagal, kita tahu gagalnya di mana, evaluasi, jalan lagi. Mungkin tips kita untuk teman-teman yang mau berjalan di dunia bisnis harus tetap semangat. Intinya jangan mudah menyerah. Mungkin di kalangan lokal, mungkin di sini kita dianggap bisa, dianggap mampu, dan hasil kita bagus. Belum tentu di luar sana kata-kata itu tertera pada kita gitu loh. Di sana banyak yang lebih bagus dari kita, banyak yang lebih besar dari kita, dan itu merupakan sebuah motivasi yang harus kita terapkan untuk diri kita. Alhamdulillah kita sudah pernah dapat job di Bojonegoro, di Jombang, di Kediri, sama Tulungagung. Itu hampir 10 job Om. Dan itu juga enggak terduga gitu loh. Kenapa kok bisa masuknya di kita? Bahkan di lokalan mereka sendiri kan banyak dekorasi-dekorasi yang lebih dari kita gitu loh. Ya mungkin memang rezekinya sudah di situ, dan kita juga harus ibaratnya melebarkan sayap, dan kita juga harus lebih baik kalau kita sudah dikenal di luar kota. Jangan sampai kualitas lokalan itu dicap jelek di luar kota. Kalau yang paling ingin inovasi kita itu garden party sebenarnya, cuman untuk kita sendiri masih butuh banyak ilmu untuk di dunia garden party, apalagi dengan bunga-bunga asli kita masih butuh belajar terus. Ya harapan kita, walaupun kita belum sampai di titik itu, intinya kita harus tetap berusaha, berjalan, jangan sampai kita menyerah. Intinya usaha itu harus tetap kita yakin kalau usaha itu jalan gitu. Saya Sandi Biandari, saya admin dari Rejo Dekorasi yang beralamatkan di Dusun Rowodoro, Desa Sekar Putih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.